Alfonso yang bijak, sang raja ilmu dari Kastilia. Pada suatu malam musim panas di kota Toledo, bintang-bintang bersinar terang di langit yang gelap dan bening. Di dalam istana kerajaan terdengar tangisan pertama seorang bayi laki-laki. Hari itu, tahun 1221, lahirlah seorang anak dari garis keturunan bangsawan yang akan mengguncang fondasi peradaban Iberia dengan pena dan pikirannya, lebih dari pedang dan perangnya. Anak itu bernama Alfonso, putra Raja Ferdinand III dan Ratu Beatrice dari Swabia. Sejak kecil, Alfonso tumbuh dalam lingkungan yang penuh ilmu, bahasa dan teologi. Ayahnya adalah seorang penakluk yang mengembalikan banyak kota dari tangan Muslim, sedangkan ibunya membawa warisan intelektual dari Jerman. Dari persilangan dua dunia inilah, Alfonso mulai menyusun impian hidupnya, bukan hanya menjadi raja, tapi juga menjadi pelita akal di tengah zaman gelap. Masa muda sang pewaris, di usia yang masih belia, Alfonso seringkali tidak ditemukan di halaman istana bersama ksatria muda lainnya, melainkan duduk bersila di perpustakaan kerajaan, dikelilingi oleh kitab-kitab Arab, Latin, dan Yahudi. Ia fasih dalam 3 bahasa, bahkan sebelum dewasa, Kastilia, Latin, dan Arab. Seorang guru Yahudi, Rabbi Yehuda ben Moshe, menjadi salah satu mentor terpenting dalam hidupnya. Ketika Alfonso berumur 31 tahun, pada tahun 1252, ayahnya wafat, dan mahkota Kastilia serta Leon diwariskan kepadanya. Maka mulailah babak pemerintahan Alfonso, bukan hanya sebagai penguasa, tetapi sebagai filsuf, ilmuwan, dan pelindung ilmu pengetahuan, raja di takhta dan di ruang belajar. Sebagai raja, Alfonso Deki menandai pemerintahannya bukan dengan perang, meski ia tidak menghindarinya, tetapi dengan pena dan kebijakan. Ia membentuk sebuah dewan penerjemah di Toledo, yang dikenal sebagai Escuela de Traductores de Toledo, tempat para cendekiawan Kristen, Muslim, dan Yahudi bekerja, bahu-membahu menerjemahkan teks-teks Yunani klasik dan Arab ke dalam bahasa Kastilia dan Latin. Ia juga memerintahkan penyusunan La Siete Partidas, sebuah kitab hukum besar yang bertujuan menyatukan hukum di seluruh wilayah kerajaannya. Meski hukum ini baru berlaku luas setelah kematiannya, Partidas menjadi fondasi sistem hukum Spanyol hingga berabad-abad lamanya. Di bidang ilmu pengetahuan, Alfonso menyusun karya Tablas Alfonsias, tabel astronomi yang sangat maju pada zamannya, hasil kolaborasi antara ilmuwan Muslim dan Yahudi. Ia menganggap langit bukan hanya tempat para dewa, melainkan sebuah teka-teki besar yang bisa dijelaskan oleh matematika dan pengamatan. Sang penyair dan pencipta lagu, namun Alfonso tak hanya mencintai bintang dan hukum. Ia juga seorang penyair, penulis, dan pelindung kesenian. Ia menulis dan memerintahkan penyusunan Cantigas de Santa Maria, lebih dari 400 lagu pujian dalam bahasa Galicia Portugis, yang penuh dengan kisah mukjizat dan kesetiaan pada sang perawan, Maria. Lagu-lagu ini bukan hanya dokumen keagamaan, tetapi juga karya seni musik yang memengaruhi perkembangan musik Eropa. Ambisi kekaisaran dan masa tua yang berat, meski dikenal sebagai El Sabio, sang bijak, Alfonso tidak luput dari kesalahan. Ia memiliki ambisi besar untuk menjadi kaisar Romawi suci, karena warisan ibunya yang berasal dari dinasti Hohenstaufen. Ia mengklaim takhta kekaisaran dan bahkan diakui oleh beberapa pangeran Jerman, namun Paus menolak mendukungnya. Alfonso menghabiskan banyak sumber daya kerajaan untuk impian ini, menyebabkan ketegangan dengan bangsawan dan bahkan anaknya sendiri. Anaknya Sancho memberontak di tahun-tahun terakhir hidup Alfonso. Kerajaannya terpecah oleh intrik politik dan pengkhianatan. Ia wafat dalam kesunyian dan ketidakpastian pada tahun 1284 di kota Seville dalam usia 63 tahun. Warisan sang raja bijak, namun waktu adalah hakim yang paling adil. Alfonso tidak dikenang karena peperangan yang gagal. Ia menangkan atau karena tahta kekaisaran yang tak pernah ia duduki. Ia dikenang karena membangun jembatan antara ilmu dan iman, antara peradaban Islam, Kristen, dan Yahudi. Ia dikenang karena menjadikan bahasa Kastilia sebagai bahasa resmi budaya dan hukum, meletakkan dasar bagi apa yang kemudian menjadi bahasa Spanyol modern. Ia adalah bukti bahwa seorang raja bisa lebih dari sekadar penakluk, ia bisa menjadi pelindung pena, penuntun bintang, dan sahabat ilmu. Kutipan fiksi dari Alfonso Nes. Biarlah raja-raja lain membangun kerajaan dengan pedang, tapi aku akan membangun kerajaanku dengan pikiran dan nyanyian. Karena pedang melukai, tapi pengetahuan menyembuhkan. Bab tambahan luka di balik mahkota. Seiring usia menua, wajah Alfonso Napes mulai dihiasi kerut-kerut kesedihan. Matanya, yang dahulu bersinar penuh semangat membaca kitab dan menulis syair, kini menyimpan beban yang tak mudah dijelaskan. Irmanda reminder bahwa dunia yang ia cita-citakan, dunia yang diatur oleh akal sehat dan hukum, bukan oleh ambisi dan darah, masih terlalu jauh untuk dicapai dalam satu hayat.
pemberontakan Sancho dan pengkhianatan dari darah sendiri. Pada awalnya, Alfonso menaruh harapan besar pada putra sulungnya, Fernando de la Cerda. Namun takdir merampas Fernando terlalu cepat, ia wafat di usia muda. Alfonso, yang mengedepankan hukum di atas segalanya, berpendapat bahwa cucunya lah, Alfonso de la Cerda, seharusnya menjadi penerus. Namun di sisi lain, sang anak keduanya, Sancho, tidak bisa menerima itu. Ia merasa mahkota adalah haknya. Sancho memberontak. Bangsawan-bangsawan mulai berpaling dari Alfonso, menyalahkan raja atas kesulitan ekonomi akibat ambisinya, mengejar takhta kekaisaran Jerman. Alfonso, sang raja ilmuwan, kini harus menghadapi kenyataan pahit. Ia telah ditinggalkan bukan oleh musuh asing, tetapi oleh keluarganya sendiri. Ia terpaksa mengasingkan diri ke kota Seville. Di sana dalam kesendirian yang getir ia menulis wasiat panjang, El Libro de las Leyes, versi akhir dari Las Siete Partidas. Ia tahu tubuhnya takkan lama bertahan. Tetapi ia ingin hukum hidup lebih lama daripada dia. Ia ingin dunia mengingat bahwa ada raja yang menuliskan, undang-undang bukan untuk menindas, melainkan untuk menciptakan keadilan sejati. Kematian sang cendekiawan. Tahun itu adalah tahun 1284. Di sebuah kamar yang remang-remang di kota Seville, Raja Alfonso X, yang dijuluki El Sabio, sang bijak, menghembuskan napas terakhirnya. Tidak ada keramaian upacara kenegaraan yang megah, tidak ada jenderang kemenangan atau parade kekuasaan. Ia wafat dalam kesunyian, diiringi suara lirih lembaran-lembaran, naskah yang bergeser oleh angin dari jendela terbuka, dan suara burung gereja yang bersahutan di luar istana. Tubuhnya rapuh, tapi pikirannya tetap tajam sampai saat-saat terakhir. Di samping ranjangnya, ada sebuah meja kecil yang dipenuhi manuskrip separuh selesai, tabulasi bintang-bintang, dan satu kitab hukum yang belum sepenuhnya ditulis. Alfonso masih menulis bahkan ketika tubuhnya tak lagi kuat untuk berdiri. Ia tidak merintih, tidak menyesali takdir. Ia hanya berkata lirih, andai aku diberi sedikit waktu lagi. Hukum dan langit masih belum selesai bercerita. Wafatnya Alfonso seperti padamnya obor di tengah kegelapan. Namun cahaya yang ia nyalakan tidak benar-benar hilang. Ia berpindah ke jiwa-jiwa mereka yang telah disentuh oleh ilmu dan kebijaksanaannya. Di Toledo, kota yang dulu menjadi jantung pengetahuan di bawah perlindungannya, malam itu langit tampak lebih bersih dari biasanya. Di dalam Escuela de Traductores, perpustakaan yang ia bangun sebagai lambang toleransi dan pencarian kebenaran, para murid dari berbagai agama dan budaya berkumpul. Ada imam Kristen tua dengan jubah putih. Di sampingnya seorang rabi Yahudi mengusap air mata dengan ujung jubahnya. Seorang faqih muslim dari Granada membuka halaman Almagest, kitab astronomi karya Ptolemeus yang telah mereka terjemahkan bersama di bawah arahan Alfonso. Lentera-lentera kecil dinyalakan bukan untuk bersedih, tetapi untuk menerangi kembali baris-baris tulisan yang dulu mereka buat bersama. Mereka membaca ayat-ayat terakhir dari Tablas Alfonsius, memperhatikan posisi bintang-bintang seperti yang diajarkan sang raja, mencoba memahami pesan-pesan langit yang dahulu Alfonso yakini bisa diterjemahkan menjadi harmoni. Di sudut lain perpustakaan, para pemusik memainkan Cantigas de Santa Maria dengan alat-alat musik dari Al-Andalus, rebab, tambur, dan salterio. Lagu-lagu itu terdengar seperti doa, mengisi malam dengan kesedihan yang agung dan keindahan yang menyayat. Mereka tidak menyebutnya raja malam itu. Mereka menyebutnya maestro, sang guru besar. Dalam bisik-bisik, mereka mengenangnya bukan sebagai penakluk, tetapi sebagai orang yang mengizinkan dunia berpikir, bertanya, dan berharap. Sementara itu, di lorong-lorong kota Seville yang sepi, rakyat kecil menyalakan lilin dan berdiri menghadap istana. Mereka tak mampu membaca kitab-kitabnya, tapi mereka tahu Alfonso bukan raja biasa. Di bawah kepemimpinannya, hukum mulai menjangkau kaum tertindas. Dalam masa pemerintahannya, musik dan puisi menyentuh hati orang miskin dan bangsawan secara setara. Ia adalah raja yang lebih memilih pena daripada pedang, dan keadilan daripada ketakutan. Di antara cahaya-cahaya kecil malam itu, seorang anak muda di Toledo, seorang murid yatim yang belajar menulis berkat program beasiswa kerajaan, menatap langit dan berdoa dalam hati. Semoga bintang-bintang kini menjagamu, Tuan, dan semoga warisanmu tetap hidup dalam setiap kalimat yang kami baca dan dalam setiap nada yang kami nyanyikan. Kita hidup di tanah di mana Kristen, Islam, dan Yudaisme bertemu. Bukankah ini tanda dari Tuhan bahwa kebenaran itu bercahaya dari berbagai arah? Maka jangan tutup mata hanya karena cahayanya berbeda. Mereka berkata raja harus tahu perang. Aku katakan raja harus tahu kata. Karena satu hukum adil bisa menghentikan 10 perang, dan satu kalimat yang benar bisa
menyatukan tiga agama di bawah satu atap pembelajaran. Kekuasaan yang dibangun dari berketakutan akan tumbang secepat badai datang, namun kekuasaan yang dibangun dari ilmu dan kasih akan bertahan, bahkan setelah raja itu tiada. Maka, aku memilih untuk membangun kerajaan dalam pikiran dan hati manusia. Aku lebih ingin dikenang sebagai orang yang menerjemahkan satu kitab kebenaran daripada penakluk 100 kota. Sebab kota dapat hancur dalam satu malam, tapi satu pemikiran bijak bisa hidup 1000 tahun setelah tubuhku menjadi debu. Jika engkau ingin memerintah dengan adil, pelajarilah dahulu bintang-bintang, karena langit tidak membeda-bedakan siapa yang melihatnya, maka hukum pun harus demikian, tak memihak kepada mahkota ataupun kepada rakyat jelata. Pena tidak menciptakan darah, tetapi ia menciptakan masa depan. Dan dalam tinta itulah aku menulis mimpi, bahwa satu hari anak petani bisa membaca hukum, anak Yahudi bisa menyanyikan pujian, dan anak Muslim bisa menerjemahkan bintang-bintang. Biarlah generasi mendatang mengatakan, di masa Alfonso manusia diajak berpikir, di masanya musik tak, hanya untuk bangsawan, ilmu tak, hanya untuk pendeta, dan hukum tak, hanya untuk para penguasa. Ia membuka pintu di mana sebelumnya hanya ada tembok,